Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'mati tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan abdin gallat hilatuhu wa rasuluhu وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, rangkaian daripada bentuk puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai seorang hamba, di mana kita sebagai seorang makhluk untuk selalu bertahadduts binikmah, untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala masih tetap berikan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Yang mana mudah-mudahan dengan keberkatan daripada taufik dan hidayah yang Allah telah berikan kepada kita, itu semua bisa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu beristiqamah di dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi perintah daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memelihara, menjaga diri kita daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya, kita yang menjadi orang-orang yang berjalan pada jalan beliau. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita dan menyatukan kita bersama kekasihnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita di dalam pasal yang menerangkan fardu di dalam berwudu. Di mana pada tayangan yang lalu kita telah membahas daripada definisi fardu secara umum dan kemudian fadail ataupun keutamaan-keutamaan baik dalam bentuk keutamaan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ataupun keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam haditsnya yang berkaitan di dalam masalah berwudu. Dan itu juga menjadi sebuah dalil buat kita, menjadi sebuah adillah yang kuat buat kita tentang kemuliaan, tentang keutamaan berwudu yang dijadikan sebagai bahagian daripada syariat di dalam agama kita. Dan insya Allah sekarang kita akan masuk kepada bahasan yang menerangkan tentang fardu di dalam berwudu. Dikatakan bahwa furudul wudu'i sittatun. Fardu di dalam berwudu itu ada 6. Sebelum kita masuk kepada satu demi satu daripada fardu yang ada di dalam berwudu, ada baiknya kita memahami daripada definisi fardu itu sendiri secara etimologi bahasa ataupun secara istilahi. Dikatakan bahwa al-furud merupakan jamak daripada fardu. Dan fardu itu sendiri secara bahasa maknanya adalah an-nasib wal lazim. An-nasib itu merupakan bahagian dan lazim itu merupakan kewajiban. Jadi secara bahasa makna fardu adalah bahagian dan juga kewajiban. Wa fil istilah, dan di dalam makna istilah, fardu itu adalah mahwa ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yu'aqibu tarikuh. Jadi secara istilah makna fardu itu adalah sebuah perintah yang dimana
apabila kita melaksanakan daripada perintah tersebut, maka Allah akan memberikan pahala ataupun balasan atas perintah yang kita laksanakan. Wa yu'aqib tarikuh, dan Allah juga akan memberikan balasan ataupun siksaan bagi kita atas sebuah perintah yang kita tinggalkan. Nah, ini makna fardu secara istilah. Kemudian juga dikatakan di sini bahwa wa'abbara fil matani bil furudi la bil arkan. Dikatakan bahwa kenapa di dalam berwudu, hal-hal yang diwajibkan di dalam berwudu itu dinamakan dengan fardu. Berbeda dengan hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat itu dikatakan sebagai rukun. Jadi kalau di dalam berwudu itu disebutnya furudul wudu. Tapi kalau di dalam sholat itu disebut atau dikatakan sebagai arkanus sholat. Kenapa ketika sholat itu tidak dikatakan sebagai furudus sholat, sama seperti wudu. Atau wudu dikatakan sebagai arkanul wudu, sama seperti sholat. Walaupun ada kemiripan di dalam makna daripada fardu dan rukun di sini, tapi ada pendapat yang mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh para ulama kita, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi di dalam Majmu' Syarih Al-Muhadzab, dan begitu juga di dalam pendapat-pendapat ulama yang lain yang menjelaskan tentang penyebutan pada wudu dan sholat itu berbeda. Kalau di dalam berwudu kita katakan sebagai furudil wudu, kalau di dalam sholat kita katakan sebagai arkanus sholat. Yang dimana keduanya memiliki kemiripan di dalam makna dan kewajiban yang harus kita lakukan. Karena kedua-duanya adalah perkara yang wajib. Nah, para ulama mengatakan bahwa Al-Imam Nawawi di sini mengatakan bahwa dikatakan furudil wudu, bahwa wudu dikatakan dengan sebutan fardu di sini adalah menjelaskan bahwa memisahkan sebentar antara basuhan anggota wudu yang satu dengan anggota wudu yang lainnya. Jadi maksudnya begini, kalau di dalam berwudu, ketika kita berwudu, ketika kita membasuh anggota tubuh kita, seumpama wajah kita, ya kita basuh. Nah, setelah kita membasuh wajah, kemudian kita akan membasuh bagian tubuh kita yang berikutnya. Maka diperbolehkan bagi kita untuk melakukan jeda atas basuhan tersebut. Artinya setelah kita membasuh wajah kita, kita tidak langsung mencuci daripada kedua tangan kita. Ada jeda, ada fasil di sini. Nah, baru kemudian kita lanjutkan kembali dengan basuhan berikutnya dan seterusnya. Nah, di sini Al-Imam Nawawi, di mana beliau mengatakan bahwa adanya jeda di antara setiap basuhan daripada wudhu yang kita lakukan itu bukanlah sebuah permasalahan. Karena hal ini disepakati oleh para ulama. Gitu. Akan tetapi ada perbedaan ketika terjadi jeda yang begitu lama. Terjadi fasil, jarak yang begitu lama antara basuhan yang pertama dengan basuhan berikutnya. Apabila basuhan yang pertama dengan basuhan yang berikutnya terjadi jeda yang begitu lama, maka di sini ada dua pendapat. Di dalam pendapat Al-Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadim, di pendapat yang lama, itu tidak diperbolehkan apabila adanya jeda di antara basuhan pada wudu. Sedangkan pada Qaulul Jadid, pendapat yang baru, di mana Al-Imam Syafi'i memperbolehkan tidak adanya mualah ketika kita berwudu. Jadi diperbolehkan pada pendapat yang baru ketika adanya jeda dengan syarat, tapi syaratnya adalah di mana tidak sampai air yang membasahi daripada anggota tubuh kita ini mengering. Ketika masih ada basahan pada anggota tubuh kita, walaupun ada jeda di situ, maka diperbolehkan bagi kita untuk melanjutkan kepada basuhan berikutnya. Tidak sampai menunggu kering air yang menempel pada anggota tubuh kita. Apabila air yang menempel pada tubuh kita di basuhan yang pertama itu sudah mengering, kemudian kita akan melanjutkan kepada basuhan berikutnya, itu yang tidak diperbolehkan. Apabila sudah kering, maka diwajibkan bagi kita untuk mengulangnya dari pertama lagi. Tidak bisa kita melanjutkannya. Nah, itu kalau di dalam fardu al-wudu,
Makanya dinamakan furudul wudu, bukan arkanul wudu. Berbeda dengan sholat. Nah, kenapa dikatakan sebagai arkanus sholat? Kenapa dikatakan sebagai rukun sholat? Karena sholat itu merupakan sebuah rangkaian ibadah berupa perkataan, kemudian juga perbuatan yang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi yang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dimulai daripada takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Perkataan, kemudian juga perbuatan yang menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dari sholat ini, pada selanjutnya itulah yang disebut dengan rukun sholat. Jadi nggak mungkin ketika kita melakukan sholat, itu ada jeda dari setiap satu gerakan pada gerakan yang lainnya ada jeda seperti pada wudhu. Nah itu tidak dimungkinkan kalau di dalam sholat. Makanya itu dikatakan sebagai arkanus sholat. Nah inilah menurut pendapat ulama yang membedakan tentang makna daripada fardu dan makna daripada rukun yang ada di dalam sholat. Kemudian kita lanjutkan kembali. Setelah kita memahami makna daripada fardu itu sendiri, nah, kemudian barulah kita melihat makna daripada al-wudu di sini. Wudu secara bahasa itu diambil minal wadha'ah. Jadi secara bahasa ma'khudah minal wadha'ah. Jadi wadha'ah di sini ai bi makna al-hasan wal jamal. Itu makna hasan itu adalah baik dan makna jamal itu adalah bagus. Jadi secara etimologi bahasa makna wudu adalah baik dan bagus. Sedangkan secara istilahi makna daripada berwudu adalah ghaslul a'dha'i makhsusah. Mencuci anggota tubuh tertentu. Biniyatin makhsusah. Dengan niat tertentu. Ala wajhin makhsus. Dan dengan cara tertentu. Ini makna wudu secara istilahi. Jadi saya ulangi sekali lagi. Mencuci anggota tubuh tertentu. Kemudian dengan niat tertentu. Dan juga dilakukan dengan cara tertentu. Nah, ala wajhin maksus. Nah, dengan cara tertentu ini masuk di dalamnya tertib. Ya, dengan cara tertentu ini masuk di dalamnya tertib fi ghasli a'dha'il wudu. Itu tertib ketika kita membasuh daripada anggota tubuh kita ketika kita berwudu. Ini termasuk di dalam wajhin maksus atau dengan cara tertentu. Kemudian dikatakan bahwa furudul wudu sittatun. Ya, jadi fardu di dalam berwudu ini ada 6. Ya, faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, tapi yang dikatakan oleh penulis daripada kitab ini bahwa fardu di dalam berwudu itu ada 6. Wa zada ba'duhum sabi'an. Tapi sebagian ada yang menambahkan fardu di dalam berwudu itu ada 7. Jadi bukan ada 6. Ya, jadi sebagian pendapat mengatakan bahwa fardu di dalam berwudu itu ada 7. Kenapa mereka sampai mengatakan bahwa fardu di dalam berwudu itu ada 7? Ya, wahwa al-ma' mutahhir. Ya, jadi mereka menambahkan ma'un tahur. Ya, mereka jadi menambahkan air yang suci lagi menyucikan sebagai bahagian daripada fardu yang ada di dalam berwudu. Ya, tapi kalau kita mau melihat kepada keterangan yang lebih kuat tentang jumlah daripada fardu yang ada di dalam berwudu, itu jumlahnya 6. Walaupun ada pendapat yang mengatakan 7 dengan menambahkan apa? Dengan menambahkan air yang suci lagi menyucikan. Nadhir addihim turab ruknan fit tayammum, karena mereka melihat kepada ketentuan yang ada di dalam bertayamum. Karena ketentuan yang ada di dalam bertayamum itu menjadikan debu ataupun turab sebagai bahagian daripada rukun di dalam bertayamum. Jadi salah satu rukun di dalam bertayamum adalah debu. Gitu. Makanya mereka menyamakan dengan apa yang ada di dalam berwudu, menjadikan air sebagai bahagian daripada fardu yang ada di dalam berwudu. Akan tetapi ada penolakan di sini, ada bantahan di sini tentang
memasukkan daripada air yang suci lagi menyucikan di dalam bahagian ketentuan fardu di dalam berwudu. Banten ini mengatakan bahwa farak bainal wudu wa tayammum. Jadi ada perbedaan antara berwudu dengan tayamum. Dikatakan fatayammamu itu merupakan taharatun dha'ifah. Jadi tayamum itu merupakan taharah yang lemah. Jadi tayamum itu merupakan taharah yang lemah. Jubirat bi'iddati turab ruknan fiha. Makanya dimasukkanlah debu sebagai rukun di dalam bertayamum. Gitu. Bi khilafil wudu. Berbeda dengan berwudu. Fa innahu taharatun qawiyyah. Jadi wudu itu merupakan taharah yang kuat. Faju'ilal ma'ut tahur syartan fiha. Dan menjadikan air yang suci lagi menyucikan itu sebagai syaratnya. Gitu. Sebagai syarat di dalam berwudu, tapi tidak menjadikan fardu di dalam berwudu. Jadi syaratnya apabila seseorang ingin berwudu, di mana mereka harus berwudu dengan menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Seperti itu. Karena juga dikatakan wa bi annal ma' ghaira khas bil wudu. Karena penggunaan air di sini tidak dikhususkan untuk berwudu saja. Gitu. Ya. Falam yuhsin iddatu ruknan fiha, makanya tidak memasukkan air itu di dalam rukun ataupun fardu berwudu karena air tidak dipergunakan sebatas untuk berwudu saja. Bisa jadi air tersebut kita pergunakan untuk beristinja. Bisa jadi air tersebut kita pergunakan untuk mandi dan lain sebagainya. Berbeda dengan debu. Yang dimana ketika seseorang menggunakan debu pasti mereka pergunakan untuk bertayamum. Tidaklah mungkin mereka menggunakan debu untuk beristinja. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka menggunakan debu untuk mandi. Pastilah debu tersebut dipergunakan untuk bertayamum. Jadi jumlah daripada fardu yang ada di dalam berwudu ya, tetap itu berjumlah 6 fardu. Wa hadhihi sittatul furud. Jadi ada 6 fardu. Arba'atun minha thabatat bil Qur'ani. Jadi dari ke-6 fardu ini yang 4 fardu itu Allah telah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Jadi 4 fardu ini Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Wahya ghaslul wajhi. Yang pertama adalah mencuci daripada wajah kita. Kemudian ghaslul yadaini. Mencuci daripada kedua tangan kita. Kemudian mashu ba'du minar ra'si. Membasuh daripada sebahagian kepala kita. Wa ghaslul rijlaini. Kemudian mencuci daripada kedua kaki kita. Seperti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah tegaskan di sini ya, bagi mereka orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin mendirikan salat, maka hal pertama yang harus kita lakukan apa? Faghsilu wujuhakum. Cucilah oleh kalian wajah kalian. Wa aydiyakum, kemudian tangan-tangan kalian. Sampai mana? Ilal marafiq, sampai dengan siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, basuhlah oleh kalian kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian sampai mana? Ilal ka'bain, sampai dengan mata kaki. Nah, ini yang Allah tetapkan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang menjadi sebuah kewajiban ataupun fardu di dalam berwudu. Watnani minas sunnah. Tadi 4, berarti sisa 2 nih, agar bisa sempurna menjadi 6. Yang 2-nya lagi bisunnah. Ya, yang 2-nya lagi itu ditetapkan di dalam sunnah. Seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Yang pertama adalah niat. Nah, innamal a'malu bin niat. Bahwa setiap amal itu harus dilandaskan dengan niat. Dan yang kedua adalah tertib. Ya, jadi niat dan tertib ini menjadi penyempurna di dalam fardu berwudu. Nah, inilah sedikit keterangan daripada fardu, makna daripada fardu secara etimologi bahasa ataupun istilahi, kemudian makna daripada wudu secara etimologi bahasa dan juga istilahi. Sekarang kita masuk kepada fardu yang pertama di dalam berwudu. Fardu yang pertama di dalam berwudu adalah an-niyatu. Niat di sini. Wa yata'allaq biha sab'atu ahkam.
Dan ada hukum yang memiliki keterkaitan dengan niat yang di sini. Jadi ada beberapa hukum memiliki keterikatan dengan niat. Atau kita sebut juga dengan maqasidun niyah. Seperti apa yang disebutkan oleh para ulama, hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun hasan. Jadi ada 7 nih. Ya. Ada 7 hal yang memiliki ikatan, keterkaitan dengan masalah niat yang akan kita bahas. Jadi pertama, hakikat niat. Hakikatun. Kemudian hukmun, hukum daripada niat itu sendiri. Kemudian mahallun, tempatnya niat. Kemudian zaman, waktu dari kita untuk berniat. Kemudian kaifiyatun, cara ataupun kaifiyah bagi kita untuk melakukan niat. Syartun, syarat-syarat di dalam berniat. Dan yang terakhir, maksudun hasan, tujuan daripada niat yang kita lakukan. Nah, ketujuhnya ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, hakikat daripada niat. Hakikat daripada niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Itu merupakan hakikat daripada niat. Artinya di mana kita menyengaja untuk melakukan satu perkara yang di mana kita barengi antara niat dengan perkara tersebut. Gitu. Antara niat dengan pekerjaannya kita lakukan secara bersama-sama. Nah, itu maksud daripada hakikat niat. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Nanti berbeda dengan yang namanya azam. Gitu. Kalau azam itu qasdu syai' la yaktarinan bi fi'li. Di mana kita memiliki tujuan, menyengaja ingin melakukan satu perkara, satu pekerjaan, akan tetapi pekerjaan itu tidak kita lakukan pada saat itu. Nah, kalau andai kata pekerjaannya tidak kita lakukan pada saat itu, maka itu dikatakan sebagai azam, bukan niat. Kalau niat ketika kita ingin melakukan satu pekerjaan, maka pada saat itu pula kita harus melakukannya. Tapi kalau azam, ketika kita akan melakukan satu pekerjaan, tapi kita pending. Pekerjaannya baru nanti kita lakukan. Terkadang bahasa di masyarakat kita suka begini. Saya niat pengen pergi ke Bandung. Begitu. Tapi pergi ke Bandungnya baru minggu depan. Pergi ke Bandungnya baru 2 hari yang akan datang. Pergi ke Bandungnya baru 1 bulan yang akan datang. Nah, maka bahasa yang dipergunakan adalah bukan niat. Karena apa? La yaktarinan bi fi'li. Ketika kita menyengaja ingin melakukan satu perkara, tapi kita tidak membarengi antara tujuan kita dengan pekerjaannya. Itu bukan niat, namanya azam. Berbeda dengan niat. Kalau niat itu antara sholat dengan niat sholat, bareng. Antara wudhu dengan niat wudhu, bareng. Itu baru namanya niat. Nah, tapi kalau andai kata tidak berbarengan, itu namanya azam, dikatakan sebagai bentuk azam. Itu yang pertama, hakikat daripada niat. Yang kedua adalah hukmun, hukum daripada niat. Hukum daripada niat adalah wujubu ghaliban. Secara umum hukum niat itu wajib. Ya, secara umum hukum niat adalah wajib. Itu niat di dalam berwudu, niat di dalam sholat. Hampir sebagian besar di dalam ibadah yang namanya niat itu adalah sebuah perkara yang diwajibkan. Qalu ghaliban di anha qad intadaba fi ba'd al-mawadi' ka ghusl al-mayyit. Walaupun ada sebahagian bentuk ibadah yang dimana menjadikan niat itu sebagai sebuah perkara yang sunnah, bukan sebagai sebuah perkara yang wajib. Contohnya seperti apa? Seperti niat memandikan jenazah hanya dihukumi sunnah. Niat untuk memandikan jenazah itu hukumnya sunnah oleh para ulama. Yang wajib itu hanya memandikannya. Jadi yang wajib itu memandikannya. Niatnya itu sunnah. Karena siapa yang berniat? Yang berniat kita orang yang memandikannya. Kemudian berbeda dengan berwudu. Gitu. Mewudui jenazah itu hukumnya sunnah. Tapi niatnya wajib. Kita wuduin jenazah. Sunnah. Tapi niat yang kita lakukan ketika kita mewudui jenazah wajib. Nah, ini kebalikan daripada memandikannya tadi. Nah, jadi hukum, kita kembali lagi. Bahwa hukum di dalam niat secara umum itu adalah wajib. Dan makanya di dalam setiap ibadah, niat itu dijadikan sebagai fardu pada setiap bentuk ibadah apapun yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, mahalluha, tempatnya. Gitu. Di mana sih tempatnya niat? Tempatnya niat adalah al-qalb. Tempatnya niat itu adalah hati. Ya. Wa talaffudhu biha sunnah. Kalau kita bertalafut dengan niat itu hukumnya sunnah. Tapi tetap
tempatnya niat itu adalah hati. Satu contoh ketika kita akan berwudu, gitu ya. Ketika kita akan berwudu, pada saat kita membasuh daripada wajah kita, yang dimana kita menghadirkan niat di dalam hati kita. Berbarengan dengan ketika kita membasuh daripada wajah kita. Tapi biasanya ada orang suka niat ketika mereka mencuci kedua tangan mereka pada saat berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Apakah itu dikatakan sebagai niat? Itu talafut, bukan niat. Itu talafut dengan niat. Untuk menguatkan nanti niat yang akan kita hadirkan di dalam hati kita ketika kita membasuh daripada wajah kita. Begitu juga di dalam salat. Ketika kita sebelum melakukan takbiratul ihram, kita suka bertalafut dengan niat. Usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Baru kemudian kita takbir. Dan pada saat kita takbir, kita hadirkan niat di dalam hati kita. Nah, talafut yang kita lakukan sebelum kita takbir itu sunnah hukumnya. Nah, ini makanya katakan bahwa tempat niat itu adanya di hati. Jadi kalau andai kata ada orang berwudu, niatnya cuma ketika dia mengucapkan pada saat dia mencuci kedua tangan dia. Ketika dia membasuh daripada wajah dia tidak menghadirkan niat di dalam hatinya. Nggak sah wudunya. Begitu juga kalau andai kata ada orang melakukan sholat, saya niat sebelum saya takbiratul ihram, saya ucapin tuh niat. Ketika saya takbir, Allahu Akbar, saya nggak menghadirkan niat di dalam hati saya. Maka sholat yang dia lakukan tidak sah. Karena niat itu tempatnya di mana? Tempatnya di dalam hati. Nah, makanya ketika niat memiliki tempat yang begitu baik di dalam hati kita, faslihu niyatana. Perbaikilah niat kita. Kenapa kok niat sampai ditempatkan di dalam hati? Karena al-qalb mahal nazar Allah. Karena hati itu merupakan tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini menjadi muara tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah niat kita. Ya, perbaikilah niat kita. Sesungguhnya yang Allah niat dari kita nih sebagai seorang hamba, yang Allah lihat dari kita sebagai seorang hamba adalah niatnya. Niatul mu'min khairan min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sebelum Allah melihat kepada amalnya, sebelum Allah melihat kepada pekerjaannya, hal pertama kali yang Allah lihat niatnya. Baik apa kagak? Mulia apa kagak tuh niatnya? Dan niat itu tempatnya dalam hati, cuma Allah yang tahu. Gitu ya. Allah dan kita yang tahu apa yang kita niatkan. Nah, perbaikilah niat kita. Makanya ketika niat itu memiliki tempat yang mulia, tempat yang dimana menjadi pusat daripada pandangannya Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah niat kita. Ya, perbaikilah niat kita dengan sebaik-baiknya atas apa yang kita niatkan di dalam kehidupan kita. Insyaallah di tayangan berikutnya yang akan datang kita akan membahas kembali tentang maqasidun niat, tentang hukum-hukum yang terkait di dalam niat yang insyaallah ini bisa memberikan sebuah pemahaman ataupun keterangan yang bisa dapat dipahami dengan sebaik-baiknya tentang masalah niat. Tidak hanya di dalam berwudu, tapi di dalam ibadah yang kita lakukan. Kurang dan lebihnya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami, yang dimana kami sangat mengharapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan yang memiliki kaitan dengan setiap materi pembahasan yang kita bahas di dalam tayangan-tayangan yang insya Allah akan disaksikan oleh para pemirsa sekalian. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, di sini ada pertanyaan tentang berapa liter ukuran air 2 kulah. Pertanyaan tentang 2 kulah, ya, itu berapa liter? Kalau kita hitung jumlah airnya kira-kira berapa liter. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang berapa liter air yang termasuk di dalam kategori 2 kulah ini, hal pertama yang harus kita pahami adalah istilah kulah. Istilah kulah dalam ilmu fikih ini merupakan ukuran daripada volume air. Jadi kulah itu merupakan ukuran daripada volume air.
memang terkadang asing gitu ya, terkadang asing buat kita sebab ukuran ini tidak lazim, tidak lazim digunakan pada zaman sekarang. Kita menggunakan ukuran volume benda cair itu dengan liter atau meter kubik gitu ya, atau barel. Biasanya kita menggunakan ukuran volume pada benda cair. Nah, ukuran jumlah air dua kulah ini sesungguhnya bersumber daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Arba'ah, yaitu Al-Imam Abu Daud, kemudian Al-Imam Nasa'i, kemudian Al-Imam Tirmidzi, dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Di mana dikatakan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila jumlah air mencapai 2 kulah tidak membawa kotoran, dalam lafaz yang lainnya dikatakan tidak membuat najis. Ya, tidak membawa kotoran dan juga tidak membuat najis. Nah, ini seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam haditsnya. Nah, kemudian juga para muhadditsin di sini mereka menerangkan tentang ukuran daripada 2 kulah ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi penentuan di dalam 2 kulah ini bukanlah semata-mata ijtihad daripada para ulama saja, gitu. Melainkan datang daripada ketetapan yang dikeluarkan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri di dalam haditsnya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sih ukuran 2 kulah itu? Ya pertanyaannya. Nah, istilah kulah dalam ukuran volume air yang digunakan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, bahkan 2 abad setelahnya, para ulama fikih yang ada di Baghdad ataupun yang ada di Mesir, mereka pun sudah tidak lagi menggunakan daripada skala ukuran kulah, gitu. Tapi mereka menggunakan ukuran rital, bukan liter, tapi rital, gitu ya. Ada istilah rital Baghdadi, ya. Atau rital Mesir, atau yang dari Syam, yang dimana setelah dihitung setiap daerah tersebut mengeluarkan jumlah debit air yang berbeda-beda ukurannya. Jadi nggak sama. Ketika di Baghdad jumlahnya berapa, ketika dihitung di Mesir jumlahnya berapa, kemudian ketika dihitung di Syam jumlahnya berapa. Yang pada akhirnya tidak ada keseragaman di dalam penentuan 2 kulah berdasarkan retail yang mereka pergunakan. Gitu. Dan kemudian pada akhirnya para ulama, gitu ya, para ulama mencoba mengukurnya. Para ulama mencoba mengukurnya dengan besaran yang disesuaikan dengan zaman kita nih pada saat ini. Dan ternyata dalam ukuran masa kini, yaitu 2 kulah itu kira-kira kurang lebih sekitar 270 liter. Jadi ukuran 2 kulah itu sekitar 270 liter. Nah, ini seperti keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam Dr. Wahbah Zuhaili ya, di dalam kitabnya atau di dalam keterangan-keterangan di dalam ilmu fikih yang lainnya. Jadi bila air dalam satu wadah itu jumlahnya sebanyak 270 liter, maka air tersebut dikatakan sebagai air yang berjumlah 2 kulah. Dan apabila air tersebut kurang jumlahnya daripada 270 liter, kemudian digunakan untuk berwudu, mandi janabah, atau kemasukan air yang sudah digunakan di dalam fardunya berwudu, maka air tersebut dianggap sebagai air musta'mal atau air bekas. Nah, nanti yang jadi permasalahan adalah air tersebut tidak bisa kita pergunakan untuk bersuci kembali. Nah, itu
jawaban daripada pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa itu air mustakmal? Pertanyaan yang kedua yang masuk kepada kita adalah, apa itu air mustakmal? Para ulama mendefinisikan daripada makna air mustakmal. Jadi air mustakmal itu sebagian ulama mengatakan adalah air bekas yang berpisah dari anggota wudhu atau anggota badan kita setelah kita mandi. Mandinya mandi wajib di sini. Gitu. Itu yang pertama. Sebagian ulama lagi mendefinisikan makna air mustakmal itu dengan air sedikit yang sudah digunakan untuk bersuci wajib dari hadas. Sementara Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazi di mana beliau mengatakan bahwa yang dinamakan dengan air mustakmal di sini adalah air yang sudah dipergunakan untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Dengan demikian dikatakan bahwa air mustakmal adalah air yang sedikit yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas ataupun najis. Nah, itu definisi daripada air mustakmal. Nah, selanjutnya juga para ulama menjelaskan tentang penyebab daripada kenapa kok air bisa mustakmal. Gitu, ya. Kenapa air itu bisa menjadi mustakmal? Tidak dapat mensucikan. Walaupun air tersebut tetap dihukumi suci, tetapi tidak mensucikan. Gitu, suci tapi tidak mensucikan. Karena apa? Karena telah hilang kemurnian. Karena telah hilang kemurnian dan kemutlakan daripada air tersebut. Makanya air tersebut dikatakan sebagai air yang suci tapi tidak menyucikan. Karena telah hilangnya kemurnian dan kemutlakan pada air tersebut. Nah, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syirazi di dalam kitabnya Al-Muhadzab bahwa air mustakmal, timbul pertanyaan, hal tajuzu bihi taharatu amla? Jadi air mustakmal itu boleh digunakan untuk bersuci apa enggak sih? Gitu. Nah, dalam masalah ini ada dua pendapat, fihi tariqan min ashabina. Man qala fihi qawlan mansus annahu la yajuz li'annahu zala anhu itlaq ismul ma' fasara kama law taghayyar bi za'faran. Nah, dikatakan tentang apakah air mustakmal ini bisa digunakan, maka ada dua pendapat dalam permasalahan ini di kalangan ulama Syafi'iyah yang pendapat ini merupakan pendapat yang terverifikasi, artinya yang mansus di sini. Yang mengatakan bahwa air mustakmal tidak bisa digunakan. Jadi air mustakmal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci karena telah hilang kemutlakan nama air pada air tersebut. Jadi bukan dikatakan sebagai air mutlak, air yang suci lagi mencucikan. Sehingga hukumnya seperti air yang berubah karena tercampur oleh za'faran. Gitu ya, air kalau udah tercampur dengan za'faran berarti berubahlah sifat daripada airnya. Nah, makanya yang terakhir pertanyaannya, apakah air mustakmal dapat membuat air lain menjadi mustakmal? Nah, pertanyaannya, air mustakmal ketika dia bercampur dengan air yang lain, terus nanti air yang lain itu bakal jadi mustakmal nggak? Nanti akan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, oleh karena itu Al-Imam Nawawi menjawab pertanyaan ini di mana beliau mengatakan dalam kitabnya Rawdatul Talibin, di mana Al-Imam Nawawi beliau mengatakan bahwa apabila air mustakmal itu, ya, apabila air mustakmal dapat mengubah daripada sifat air, warnanya, kemudian baunya, atau rasa yang lain, maka hilanglah kesuciannya dan tidak dapat dipergunakan air tersebut untuk bersuci. Kalau andai kata bercampur dengan air mustakmal, berubah airnya, warnanya, baunya, rasanya.
Tapi apabila bercampur dengan air mustakmal, tapi nggak merusak daripada sifat air tersebut yang tercampur, maka Al-Imam Nawawi mengatakan hukum air tersebut tetap suci dan mensucikan. Nah, inilah pertanyaan yang bisa kita jawab pada tayangan kali ini, dan mudah-mudahan bisa memberi penjelasan yang dapat memberikan pemahaman kepada kita dan kita bisa mengerti tentang hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Kurang dan lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.